Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hafiz Hendrawan dari kelas PAI 6B, NIM 18111122. Dalam hal ini saya akan menjelaskan hasil dari TS mata kuliah Masail Fikih Al-Hadisiyah yang diampu oleh Ibu Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat ini adalah roda berputar. Nah, dalam roda berputar ini kita akan mengaplikasikan penjelasan yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, sebelum kita beralih kepada media roda putar ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk pembahasan topik yang pertama, saya akan membahas tentang hukum nikah siri dan nikah mut'ah. Nah, dalam hukum nikah siri dan nikah mut'ah ini terbagi. Yang pertama ialah poin A tentang pengertian dari nikah siri. Penjelasan dari nikah siri ini dijelas menurut yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, undang-undang ini menjelaskan tentang definisi pernikahan. Definisi pernikahan ini yakni ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya ada yang kedua, penjelasan menurut KHI. Penjelasan menurut KHI ini yakni membahas tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini yang berarti perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau sokon gelizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Baik, yang kedua, poin kedua ini ada hukum nikah siri. Dalam hukum nikah siri ini terbagi atas 2 pandangan. Yang pertama pandangan menurut agama Islam, yang kedua pandangan menurut negara Republik Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pandangan menurut agama Islam. Pandangan menurut agama Islam ini berarti yakni syarat dalam pernikahan adanya calon suami, calon istri atau yang bukan mahram, wali, ijab kabul, dan mahar. Adanya pesta pernikahan apabila setelah merupakan sunnah Nabi apabila setelah melakukan ijab kabul. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan menurut negara Republik Indonesia. Menurut negara Republik Indonesia ini hukum ini sah, merupakan menurut negara berdasarkan Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 9 Tahun 1975. Kompilasi hukum Islam dan KUHP. Baik, saya akan menjelaskan poin ketiga, pengertian nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini terbagi atas 2. Yang pertama secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama secara etimologi ini dijelaskan kata mut'ah menunjuk pengambilan manfaat dari sesuatu. Nah, secara terminologi ini berarti menikahi wanita dalam jangka waktu yang tertentu atau sampai tempo waktu yang tertentu. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir ini menjelaskan tentang hukum nikah mut'ah. Dalam hukum nikah mut'ah ini menurut
menurut Wahab merupakan perkawinan yang dilarang dengan menyatukan bahwa tidak ada yang mengakui perkawinan tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan dari hukum nikah siri dan nikah mut'ah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani dalam perspektif Islam. Nah, dalam penjelasan saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan ada 3 poin dari homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang homoseksual dan hukumnya dalam ajaran Islam. Nah, dalam poin yang pertama ini ada pengertian. Nah, dalam pengertiannya, homoseksual berarti perasaan yang tertarik, baik berupa kasih sayang maupun hubungan emosional dengan atau tanpa hubungan seks seorang laki-laki kepada sesama jenisnya. Nah, poin kedua ini ada homoseksual dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, homoseksual ini yang melakukan perbuatan seperti Nabi Lut yang perlakuannya al-luthiyah, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lelaki juga. Nah, pada poin ketiga ini ada hukum homoseksual dalam Islam. Hukumnya dalam Islam ini menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini hubungan sesama jenis merupakan tindakan yang biasa disebut zina. Nah, setelah kita membahas tentang homoseksual dan hukumnya, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yakni lesbian dan hukumnya dalam Islam. Lesbian dalam hukumnya dalam Islam ini, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian lesbian. Pengertian lesbian ini adalah perempuan yang mengarah orientasi seksualnya kepada sesama perempuan yang baik secara fisik, seksual, emosional, fisik, ataupun secara spiritual. Nah, pada yang kedua ini saya akan membahas tentang lesbian dalam pandangan Islam. Lesbian dalam pandangan Islam sama halnya seperti homoseksual. Lesbi dalam Islam juga dianggap sebagai perbuatan yang hina, keji, dan perbuatan yang dilaknat. Nah, saya yang terakhir ini membahas tentang masturbasi dan hukumnya dalam pandangan Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian masturbasi. Pengertian masturbasi ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti masturbation, mengeluarkan air mani dengan cara menggunakan salah satu organ tubuh badan untuk mendapatkan kepuasan seks. Yang kedua ini membahas tentang masturbasi dalam pandangan Islam, yang berarti dalam pandangan Islam adalah suatu perbuatan yang keji, hanya tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang nikah beda agama. Nah, dari pernikahan beda agama dan menikahi wanita hamil ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ini nikah beda agama. Saya akan menjelaskan tentang nikah beda agama ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, yang pertama adalah pengertian dari nikah beda agama. Pengertian dari nikah beda agama ini menurut arti aslinya ialah akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Perkawinan beda agama suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang pria dan wanita yang tunduk pada atau memeluk agama yang berbeda. Nah, yang kedua ini dasar dari pernikahan beda agama,
dalam Islam. Dasar pernikahan beda agama dalam Islam ini dijelaskan. Pernikahan beda agama diatur dalam surat Al-Baqarah 221 yang melarang untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Nah, yang ketiga ini ada hukum pernikahan beda agama. Hukum dari pernikahan beda agama ini dalam Islam dalam memahami perkawinan antara wanita muslimah dan pria non-Islam. Ulama seperti bahwasanya melarang dari pernikahan tersebut, hukumnya adalah haram. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan menikahi wanita yang hamil. Menikahi wanita yang hamil ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang dua isi dari menikah wanita hamil. Poin yang pertama ini tentang hukum menikah wanita hamil. Hukum menikah wanita hamil ini, pernikahan wanita hamil ini di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal. Hukumnya dalam Islam, yang pertama, sah atau tidaknya akad pernikahan ditentukan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam. Yang kedua ini boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri. Yang ketiga ini kedudukan nasab. Nah, pada poin kedua ini adalah status anak. Pada status anak ini dijelaskan dalam Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan dan perkawinan yang sah, kedudukannya yang baik, ketentuan dalam hukum Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Baik, selesai dari penjelasan saya. Kita lanjut kepada media yang saya buat ini. Nah, media yang saya buat ini ialah media roda putar. Media dari roda putar ini bisa digunakan dalam semua jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, dan pesantren maupun dalam perkuliahan. Baik, di sini dalam hal ini saya ingin menjelaskan dari media yang saya buat ini, roda berputar. Dari roda berputar ini kita akan ada 4 warna, yaitu yang pertama warna biru, warna coklat, warna merah, dan warna kuning. Nah, di sini dalam murid-murid ini dapat memutari dari roda putar ini yang berfungsi dari salah satu warna ini. Murid-murid bisa menjawab pertanyaan atas yang saya jelaskan tadi, yaitu ada 3 macam bab ataupun penjelasan yang saya buat. Dalam hal ini ada soal-soal dari warna biru, warna merah, warna kuning, dan ada satu warna oranye yang warna coklat ini terdapat kartu funjection atau kartu bantuan atau yang berupa bantuan. Yang pertama itu ada putar 1 kali, ada putar 2 kali, dan ada kartu bantuan. Nah, kartu bantuan ini bisa dipakai apabila para murid atau siswa tidak bisa menjawab. Nah, yang pertama ini ada warna biru. Warna biru ini untuk soal untuk hukum nikah siri dan nikah mut'ah. Lanjut, untuk yang merah ini untuk soal nikah beda agama dan nikah wanita hamil. Nah, yang pada warna kuning ini terdapat soal yang membahas tentang seksual, homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani dalam perspektif Islam.
Nah, dari murid-murid ini dapat bermain dari atas penjelasan saya. Dalam hal ini, jadi murid-murid tidak jenuh dalam hal belajar, dan murid-murid juga tidak gampang bosan dalam menanggapi atas penjelasannya guru di depan kelas. Nah, jadi saya jelaskan permainannya seperti apa. Nah, murid-murid yang pertama akan melakukan memutar roda putar ini. Nah, roda putar ini multifungsi karena yang pertama mudah dibawa, yang kedua efektif, efisien, dan yang ketiga ini dalam media pembelajaran ini jadi kita dapat mengevaluasi dari materi yang telah guru paparkan dengan cara menerapkan permainan ini, dengan cara memutar poros dari roda putar ini. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita mutarnya satu kali, nah jadi jarum ini akan mengarah kepada warna yang kita tuju. Misalnya berhentinya di warna mana? Nah, warna kuning berarti di sini akan membahas tentang pertanyaan dari homoseksual, lesbian, dan masturbasi dan onani dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada soalnya. Nah, pada hal ini soal yang didapatkan oleh murid tadi yang berwarna kuning yang membahas tentang homoseksual, lesbian, masturbasi, dan onani dalam perspektif Islam. Baik, ini ada soalnya. Nah, soal dari yang tadi siswa putar tadi yang dijelaskan tentang pertanyaannya tentang apakah homoseksual dan lesbian ini mendapatkan HAM dan apakah golongan ini bisa disembuhkan kembali ke kodratnya masing-masing. Nah, dari hal tersebut jadi siswa ini bisa menjawab atas pertanyaan materi yang telah guru jelaskan tadinya. Oke, cukup sekian dari penjelasan yang saya paparkan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.